Assalamualaikum. Salam. Maka masuk. Terima kasih Ibu. Abang sudah nyaman pada duduknya? Sudah, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Ini dari mana tadi? Dari kelas, Bu. Di kelas. Berarti ada kuliah tadi ya? Iya, Bu. Ada, tapi sekarang udah kosong, Bu. Oh, udah kosong. Ada keperluan apa di sini? Eh, eh, saya mau bercerita, Bu, sama Ibu dan ingin mendapatkan solusi, Bu. Oh, mau cerita sambil untuk mendapatkan solusi. Oh ya. Sebelumnya udah tahu Ibu? Belum, Bu. Oke, ya lebih baiknya kita kenal dulu ya. Perkenalkan nama Ibu dan nama Lisa. Biasa dipanggil Dana. Dan anak-anak sendiri? Nama saya Windy Aprilia Rosa, Bu. Bisa dipanggil Indi, Bu. Oh, Indi. Oke, Indi. Indi kuliah di sini ngekos apa? Malah balik ke rumah? Kebetulan Indi di sini ngekos, Bu. Oh, ngekos. Ngekosnya dekat belakang kampus ini ya? Iya, Bu. Dekat ada gang di belakang kampus ini masih situ, Bu. Oh iya, di situ emang banyak juga ya anak kos. Iya. Iya, datang ke sini kan tadi mau cerita sambil untuk mendapatkan solusi kan. Ini sudah pernah mengikuti konseling? Kebetulan belum, Bu. Belum pernah, Bu. Oh belum, tapi udah tahu apa itu konseling? Cuman tahu sedikit, Bu, kalau konseling itu tempatnya kita curhat dan bisa menyelesaikan masalah, Bu. Oh betul sekali ini. Nah, lebih alam tua lebih ibu lengkapi dulu ya. Ibu lengkapi dulu ya apa itu konseling. Nah, konseling dan ayat konseling ini adalah suatu proses bantuan kepada konseling yang mana konseling itu sendiri dan konselor itu ibu. Nah, cara layanan ini dilakukan secara face to face atau dilakukan secara tatap muka seperti kita lakukan proses sekarang ini. Bertujuan untuk mengembangkan potensi diri serta meningkatkan kesadaran diri. Nah, di sini harapan Indi melakukan konseling ini apa? Indi harap dengan Indi cerita, Indi bisa merasakan kelegaan, Bu. Untuk Indi berharap ada solusi juga untuk Indi memecahkan masalah di permasalahan ini sekarang, Bu. Nah, oleh sebab itu, agar proses kita lancar ini, maka Ibu minta kepada Indi agar sukarela dan terbuka untuk menyampaikan apa yang Indi rasakan. Tapi tenang aja Indi, Ibu akan merahasiakan apa yang disampaikan kepada Ibu. Apakah Indi sudah siap untuk melakukan layanan konseling? Sudah, Bu. Oke, tadi Indi mau curhat sehingga untuk mendapatkan solusi. Nah, apa sih gimana sih? Apa sih yang dirasakan sehingga Indi pengen curhat ke Ibu? Ya, Bu. Sekarang ini lagi rasain sedih, Bu, dan sedikit kesal, Bu, sama teman di kampus, Bu. Kami ada masalah karena ini biasanya berteman sama teman ini teman dekat ini selalu kemana-mana berdua, Bu. Ngerjain tugas, main, nongkrong segala macam, Bu, berdua. Tapi beberapa bulan ini kami hubungan pertemanan kami itu sedikit renggang, Bu, karena adanya orang baru masuk ke hubungan pertemanan kami, Bu. Ada teman ini sering bawa temennya yang belum kenal dekat ke tempat pertemanan kami, Bu. Jadi banyak salah paham dan ini ngerasanya teman ini berubah, Bu, semenjak ada dia. Yang biasanya dia selalu main sama Indi, main ke kos, terus ngajak pergi. Tapi semenjak ada teman yang baru tuh, Bu, dia selalu lupain Indi. Kalau jarang ngechat, jarang nanyain kabar, Bu. Harus Indi duluan nanyain kabar dia, baru dia ngechat Indi, Bu. Oh begitu. Menurut Indi apa yang mengakibatkan sehingga teman Indi ini lebih memilih teman satu lagi daripada Indi? Kalau Indi rasa ya, Bu, mungkin karena pertemanan baru ya, Bu. Jadi mereka lebih mungkin kenyamanannya karena baru mengenal. Terus yang kedua tuh kemungkinan karena teman yang baru itu, Bu, dia punya kendaraan, Bu. Jadi mereka sering pergi-pergian itu jadi lebih mudah dibandingkan ini karena ini nggak ada kendaraan di sini, Bu. Mungkin teman ini
lagi males untuk jemput atau gimana kurang tahu juga Bu, jadi lebih sering sama temen yang baru yang punya kendaraan Bu. Oh, jadi menurut Indi permasalahannya itu gara-gara temen Indi satu lagi itu memiliki kendaraan, yang kedua mungkin gara-gara dia baru-baru jadi lebih merasa nyaman gitu ya, Lebih asik Bu. lebih asik rasanya begitu Indi. Ya Bu, betul. Begitu. Ini sudah berapa lama pertemanan Indi dengan teman Indi tuh? Ini berteman sama dia itu sudah cukup lama Bu, dari awal semester awal masuk kuliah sudah dekat Bu. Terus sampai sekarang masih berteman, tapi beberapa bulan ini sudah mulai renggang Bu, sudah jarang ketemu, sudah jarang berinteraksi Bu. Ya. Apa yang dirasakan kepada teman Indi itu sehingga Indi pertemanan cukup lama waktunya? Ini merasakan nyaman sama dia Bu. Kalau cerita ini nyambung ke dia Bu. Terus respon dia juga selalu baik gitu Bu. Kalau ini curhat tentang masalah apapun itu dia selalu mendengarkan dengan baik. Kadang dia juga ngasih solusi Bu. Jadi itu yang membuat pertemanan kami lama Bu. Begitu Bu. Sebelumnya Indi sudah menyampaikan perasaan ini ke teman Indi itu? Belum Bu, karena ini bingung dan ini tidak tahu bagaimana cara ngomong ke teman ini, karena ini takut dia tersinggung dan malah lebih jauh ngejauh dari Indi gitu Bu. Oh, jadi setelah akhir-akhir ini Indi juga jarang juga ya ketemunya? Iya Bu, jarang banget Bu. Biasanya ada kayak di kampus tuh ketemu, habis itu main Bu. Kalau ini ketemu di kampus hehe aja gitu Bu. Habis itu dia pulang sama teman barunya gitu Bu. Oh gitu. Jadi nggak ada waktu untuk ini cerita atau meluapkan isi hati ke dia Bu. Jadi berarti Indi itu pengen cerita, cuman caranya aja Iya. yang kurang tahu Indi ya? Iya betul Bu, ini nggak tahu karena takutnya dia tidak bisa menerima apa yang ingin disampaikan Bu. Jadi itu Indi harap kayak Indi butuh solusi dari Ibu. Oh begitu. Indi sebelumnya udah pernah bermain satu tempat itu bertiga? Pernah sekali Bu, itu pun tidak sengaja karena ini awalnya main sama teman Indi, teman dekat Indi Bu. Nggak lama itu teman baru ini Bu ngechat di WA nanyain temen Indi lagi di mana posisinya, terus kalau disebut lagi tempat biasa kami duduk kan Bu, terus dia nyamperin, jadi di situ mau nggak mau ini ketemu dan ngobrol sedikit gitu Bu, tapi tetap aja ini ngerasa kurang nyaman Bu adanya dia, karena setiap ini cerita sama temen ini selalu diasingkan, terus ini respon dia tidak seperti biasanya Bu. Yang biasanya dia responnya tuh kayak bener-bener merespon dengan baik gitu Bu, tapi semenjak kalau ada dia tuh kayak oh iya yaudah gimana gitu aja Bu, nggak ada lebihnya gitu Bu. Oh gitu. Kalau masalah tugas itu bagaimana Indi dengan teman Indi itu? Kalau tugas kami saling membantu Bu. Misalnya ini tidak paham dengan materi kuliah ini, terus dia paham Bu, jadi dia yang ngasih tahu ini gimana cara jawabnya, cara bikinnya gitu Bu. Maupun sebaliknya, kalau dia nggak ngerti, kalau ini ngerti pasti dikasih tahu Bu. Pokoknya saling ngasih tahu gitu kalau kami tidak paham satu sama lain Bu. Oh gitu. Jadi kalau maksud tugas yang ini sampaikan tadi itu apakah sebelum kejadian begini atau sampai sekarang masih seperti ini, teman? Kalau sekarang tuh udah jarang Bu, karena dia sering nanyanya ke teman baru Bu. Pokoknya apapun yang ada tuh pasti dia ngabarin teman baru dulu, baru ke Indi Bu. Kalau benar-benar dia nggak bisa nanya ke teman yang baru itu Bu, baru dia nanya ke Indi gitu Bu. Tapi ini tetap aja kalau dia nanya tetap Indi jawab Bu. Oh gitu. Sebelumnya Indi udah pernah mendekatkan diri untuk mencoba berteman kepada teman Indi itu? Oh ya, kalau boleh tahu nama teman Indi itu siapa? Yang baru? Kalau yang teman yang baru tuh namanya Bunga Bu. Oh Bunga. Kalau yang lama itu? Namanya Putri Bu. Oh Putri. Nah dengan Bunga tuh udah pernah mendekatkan diri agar lebih akrab gitu? Udah pernah Bu, beberapa kali ini coba untuk ya udahlah namanya dia berteman ke teman ini coba untuk mendekatkan diri ke Bunga itu. Tapi sepertinya Bunga itu nggak mau mendekatkan diri ke Indi gitu Bu. Kayak ibaratnya biasa-biasa aja dia ke Indi Bu. Beda dia sama
ke Putri, Putri. Bu. Kalau ke Putri itu dia lebih akrab banget. Padahal ini juga mencoba mengakrabkan diri, ngobrol, cerita-cerita random gitu Bu. Ada yang diceritain gitu Bu. Tapi kayak tetap aja kerasa kayak orang memang benar-benar orang asing gitu Bu. Gitu, Bu. Seperti apa Bunga itu cara merespon Indi? Iya, misalnya ini cerita Bu, kayak misalnya masalah tugas, kayak mana ya Mak, tugas ini udah selesai, kok ini nggak ngerti segala macam gitu ya Bu. Terus nanti jawabnya tuh pasti kayak simpel biasanya kayak, Mak juga belum selesai, kayak gitu aja Bu. Coba cari di Google, atau nggak di Google Scholar, gitu aja Bu. Nggak ada dia kayak, sedangkan dia kalau ke Putri, Putri nanya ini kayak gimana tugas ini cara ngerjainnya, itu langsung dijelasin diterangin satu-satu Bu, kayak ini caranya, terus carinya di sini, terus apa namanya, pokoknya lengkap Bu, dia bantuin si Putri itu dibanding ini gitu Bu. Oh, jadi Indi ini kayak merasa apa ya? Kayak merasa diasingkan begitu. Iya Bu, betul Bu. Kayak nggak dianggap kalau udah bertiga tuh Bu. Oh, bertiga tuh orang tuh asik berdua. Iya Bu, betul Bu. Sebelumnya Indi juga pernah nggak sih? Sebelumnya Indi juga apakah udah pernah ngobrolkan ini tentang ini bertiga? Belum pernah Bu, karena setiap kali mau ngobrol bertiga pasti si Bunga tuh kayak apa ya Bu, ngomong ke Putri tuh kayak mengalihkan gitu Bu, kayak ibaratnya kayak jadi aturan ini mau ngomong hari itu kayak dialihkan ke cerita yang lain gitu Bu. Jadi belum nggak sempat untuk menceritakan isi hati, tapi mereka udah kayak mengalihkan cerita gitu Bu. Gitu. Tapi Indi ada punya niat nggak untuk berteman dengan menjadi tiga ini tapi Indi punya niat untuk berteman nggak bertiga, sejalan bertiga tanpa ada rasa-rasa gimana gitu? Ada sih Bu, tapi Indi ragu karena si Bunga tuh selalu cemburu Bu. Kalau Indi kayak ibaratnya ada rasa cemburu atau iri gitu Bu kalau Indi deket sama si Putri. Padahal secara tidak langsung kan yang lebih kenal duluan itu Indi ke Putri Bu. Tapi dia kayak gimana caranya dia tuh bikin jauh Indi sama Putri Bu. Tapi Indi udah menyampaikan isi hati Indi kepada orang tua itu? Belum Bu, ini nggak tahu caranya Bu. Tapi Indi kan ada kan niat untuk berteman bertiga? Ada Bu. Kalau bisa bertiga ya nggak masalah gitu Bu, kan jadi suasananya jadi lebih ramai. Soalnya yang ini lihat-lihat Bu, sifat Bunga itu memang sebenarnya asik Bu, kayak ceria, ketawa-ketawa, suka melucu gitu Bu. Tapi entah kenapa kalau ke Indi itu berbeda gitu Bu. Oke, berarti Indi kebingungan dalam cara menyampaikannya. Iya Bu. Karena Indi nggak tahu, takutnya kesalahpahaman nanti ya. Tapi Indi punya maksud untuk berbuat baik pada orang berdua itu agar lebih akrab bertiganya. Iya Bu, betul. Oke, Ibu ada suatu teknik nih menawarkan kepada Indi. Itu teknik kursi kosong. Apakah Indi mau melakukan sebuah teknik ini agar komunikasi Indi lebih akrab dengan berdua itu? Bu. Oke, Kak. Oke, Ibu kan tadi udah menawarkan kepada Indi. Jadi apakah Indi mau untuk melakukan sebuah teknik kursi kosong ini? Bu. Oke, nanti Ibu akan menyediakan kursi kosong. Nah, di kursi kosong itu nanti Indi bayangkan teman Indi itu ada di dekat Indi. Lalu Indi bayangkan bentuk apa, pakaian apa, seperti apa gitu kan. Nanti Indi bayangkan dia ada di samping Indi. Lalu Indi sampaikan apa yang Indi rasakan, yang ingin Indi sampaikan, yang belum tersampaikan begitu. Apakah Indi siap? Siap Bu. Oke, tadi kan masalahnya kan ada dua teman nih. Indi akan menyampaikan isi perasaan Indi kepada siapa terdahulu? Ini mau menyampaikan ke teman dekat Indi dulu Bu, si Putri. Oke. Nah, di sini kan ada kursi kosong nih. Silakan Indi bayangkan seperti apa dia, pakai baju apa, dan Indi bayangkan silakan Indi sampaikan apa yang dirasakan kepada Putri itu. Silakan Indi. Put, gimana sih sekarang kok hubungan kita tuh kok makin lama makin renggang? Kamu jarang main sama aku, jarang komunikasi sama aku. Semenjak ada Bunga masuk ke pertemanan kita, kamu tuh udah sombong banget, nggak pernah nanyain kabar aku. Kalau aku nanyain kabar kamu jawabnya pasti lama, terus kamu jawabnya cuma sekedarnya aja.
kenapa kamu bisa berubah kayak gitu, kan aku kan pengen kamu tuh kayak dulu, tetap seperti yang dulu. Kalau aku cerita kamu selalu ngerespon dengan baik, dengerin aku, terus ngasih solusi. Kayak gitu juga kamu ke aku, kalau kamu cerita pasti aku dengerin, aku kasih solusi kalau aku bisa kasih solusi. Tapi semenjak ada Bunga, kamu tuh nggak berubah banget, nggak ada mau mendekat lagi sama aku. Terus kalau pergi main juga selalu sama Bunga, nggak pernah sama aku selalu ditinggal. Coba apa salah aku sama kamu? Kalau aku nggak pernah melarang kamu berteman dengan Bunga, tapi kalau bisa ya kita tetap seperti biasa, nggak ada jarak di antara kita berdua berteman. Kalaupun Bunga mau masuk ke pertemanan kita, ya aku juga nggak masalah kita main bertiga, tapi aku jangan kalian asingkan, jangan kalian tinggalin. Aku juga ingin main bareng kalian. Ada lagi? Ada, Bu. Oke. Itu kan udah tersampaikan nih. Nah, kira-kira menurut ini gimana meresponnya? Kalau menurut ini, Bu, kalau dari karena pertemanan kami sudah lama, pasti kalau ini ngomong ke itu seharusnya Putri meresponnya dengan baik, Bu. Dia mendengarkan, dan dia setahu ini pasti dia akan memikirkan apa yang dirasakan tadi, Bu. Oh begitu, berarti responnya baik ya. Kira-kira jawabannya seperti apa? Kalau menurut Indi ya, Bu, mungkin dia minta maaf ke Indi, dan Indi juga minta maaf ke dia, Bu. Dan dia kayak jawab, mungkin kalau memang ia bisa bertiga, kami berteman, mungkin kami akan berteman bertiga, Bu. Dan dia akan mendekatkan Indi ke Bunga, Bu. Oh begitu. Jadi Indi tuh yakin bahwa itu jawabannya. Ya, Bu. Oke. Bagaimana perasaan Indi setelah menyampaikan ke Putri? Sudah cukup lega, Bu, walaupun belum tersampaikan secara langsung, tapi setidaknya Indi belajar bagaimana menyusun kata-kata supaya Putri itu tidak tersinggung dengan apa yang akan Indi sampaikan nanti. Oke, agar komunikasinya lebih baik lagi ya. Nah, tadi kan Ibu menyampaikan Indi mau juga berteman dengan Bunga dengan baik juga. Apakah Indi mau juga melakukan teknik tadi itu tapi dengan membayangkan Bunga lagi? Soalnya tadi kan Putri. Apakah siap? Siap. Oke. Nah, ini kan kursi kosong, silakan yang dibayangkan Bunga ada di sini seperti apa gitu. Silakan ini. Bunga tahu Indi berteman sama Putri kan udah lebih lama dibandingkan Bunga berteman ke Indi ataupun ke Putri juga. Ini nggak masalah sebenarnya, kalau Bunga masuk ke pertemanan kami, ini juga ikut senang karena kami jadi lebih banyak temannya, bisa bercerita lebih banyak, terus dapat pengalaman lebih banyak, pengalaman baru juga karena punya teman baru. Tapi yang disayangkan, kok kenapa ya Bunga kayak seolah-olah bikin Indi sama Putri itu jauh, kayak seolah-olah Bunga tuh nggak bolehin Putri itu main sama Indi. Kenapa nggak? Kan ini juga pengen main, ini juga nggak masalah kalau kita main bertiga. Ini nerima kok kalau misalnya Bunga masuk ke pertemanan kami, tapi asalkan kayak kita tuh sama-sama bareng-bareng gitu nggak, walaupun kita baru kenal, baru dekat, kan kita bisa mengenal satu sama lain lagi dengan lebih baik. Nggak kayak gini caranya, kayak jatuhnya kayak ini diasingkan dari temen Indi nggak, kan kita bisa menjalin hubungan lebih baik lagi. Nggak apa-apa kok kalau kita bertiga. Sudah sampaikan. Sudah. Seperti lihat nadanya agak berbeda ya dengan Putri dan dengan si Bunga. Kayaknya lebih akrab dengan Bu Putri ya. Oke. Menurut Indi, apa yang disampaikan ke Bunga itu, apakah Bunga itu dapat menerimanya sepertinya dalam komunikasi seperti ini? Kalau yang dirasa ya, Bu, mungkin karena kami berteman baru dan belum mengenal satu sama lain, Bu, mungkin sedikit ada penolakan, ataupun kalau dia menerima mungkin dengan berat hati ya, Bu. Soalnya kalau sama Bunga tuh kelihatan sekali kalau dia tuh nggak suka, Bu. Tapi
semoga aja dengan ini ngomong seperti itu Bunga tuh bisa mikirin perasaan Indi, gimana Indi ke Putri, gitu. Terus mikirin perasaan Indi juga gimana Indi ke Bunganya, Bu. Oke. Perasaan Indi sekarang bagaimana setelah menyampaikan ke Bunga? Indi udah cukup tahu, Bu, dan mengerti bagaimana ketika nanti berbicara ke Bunga, Bu. Oke, kira-kira kapan ini menemui Bunga dan Putri itu? Rencana Indi besok, Bu. Indi mau nemuin mereka berdua, Bu. Besok, kenapa enggak nanti aja pulang dari sini? Kalau nanti itu, Bu, ini Rabunya mereka itu lagi ada kesibukan di luar kampus, Bu. Mungkin ada ngerjain tugas, soalnya sebelumnya kami lagi dapat tugas, Bu. Jadi alangkah baiknya besok aja ketika ada waktu senggang, Bu. Oh begitu, oke. Berarti Indi besok menemui Bunga dan Putri ya, Bu. Nah semoga komunikasi Indi tadi itu dapat diterima oleh teman-teman Indi, karena Indi juga yakin juga kan bagaimana responnya, kayak baik gitu atau ada penolakan sedikit. Nah apa ada lagi yang disampaikan? Sudah, Bu. Ini udah merasa cukup lega walaupun belum secara langsung menyampaikan ke mereka berdua, setidaknya dia udah lega dengan perasaan ini sekarang. Oke, Ibu tunggu ya kabarnya, bagaimana pertemanan kalian seesoknya, apakah diterima sama teman Indi apa tidak, dan apabila lagi ada masalah lagi silakan Indi temui Ibu ke ruang ini. Oke. Dan bagaimana perasaan Indi telah melakukan konseling ini? Baik, Ibu, ini merasakan cukup lega. Terus ini senang juga, Bu, karena masalah ini akhirnya bisa teratasi. Ini jadi lebih tahu bagaimana nanti ini akan berbicara kepada teman ini dan tidak takut untuk terbuka lagi kepada teman ini, Bu. Oke, bagus sekali Indi. Bagaimana tindakan Indi untuk kedepannya setelah melakukan konseling ini? Baik, Bu, Indi akan mencoba menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan cara lebih menyadari bagaimana bersikap kepada teman, kemudian bagaimana menurunkan ego, menurunkan emosi agar biar bisa menyelesaikan masalah itu dengan kepala dingin, Bu. Oke, Indi, bagus sekali ya Indi. Ada lagi ditanyakan Indi? Sudah siap, Bu. Oke, Indi, karena hari udah apa juga ya, Ibu sudah dulu. Iya, Bu. Baik. Kalau ada Indi kendala lain, silakan Indi hubungi Ibu atau datang langsung ke tempat Ibu ini. Baik, Ibu. Terima kasih, Oke, Bu. Indi, terima kasih Iya, sudah Bu. mau bercerita Indi.